Manusia adalah salah satu spesies yang telah melewati perjalanan panjang dalam sejarah bumi. Namun, belum pernah mengalami fase kepunahan massal seperti yang dialami oleh banyak kelompok makhluk hidup lainnya. Sejak kemunculannya lebih dari 2 juta tahun yang lalu, manusia dalam bentuk Homo habilis dan kemudian berkembang menjadi Homo sapiens telah melalui berbagai tantangan yang mengancam kelangsungan hidupnya, mulai dari perubahan iklim drastis, kekurangan pangan, hingga konflik sosial dan perburuan. Namun meskipun menghadapi banyak ancaman, manusia selalu mampu bertahan dan beradaptasi. Salah satu alasan utama manusia belum pernah mengalami kepunahan massal adalah kemampuan uniknya untuk beradaptasi dan berinovasi. Sejak zaman purba, manusia telah mengembangkan berbagai teknologi dan strategi untuk bertahan hidup, seperti penggunaan alat batu, pembakaran api, hingga mengembangkan pertanian dan peralatan yang lebih canggih. Kemampuan ini memungkinkan manusia untuk bertahan di berbagai lingkungan, dari hutan tropis hingga daerah yang sangat dingin dan keras. Selain itu, manusia juga dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok. Hal ini memberikan keuntungan yang besar, karena manusia bisa membangun komunitas yang saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan bersama-sama mengatasi tantangan besar. Kemampuan untuk mengembangkan budaya, bahasa, dan sistem sosial yang kompleks memberi manusia daya tahan yang lebih besar dibandingkan spesies lainnya yang tidak memiliki kemampuan yang serupa. Namun, meskipun manusia belum pernah mengalami kepunahan massal, ancaman terhadap eksistensinya tetap ada. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan potensi perang besar menjadi faktor yang dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia. Krisis ekologi yang kita hadapi hari ini, seperti kerusakan ozon, pemanasan global, dan kehancuran habitat alam adalah ancaman yang harus dihadapi dengan serius. Walaupun kita belum pernah mengalami kepunahan massal, sejarah planet ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu bisa berubah dengan cepat dan tidak ada yang pasti. Selain itu, bumi telah mengalami 5 peristiwa kepunahan massal besar yang secara signifikan mengubah kehidupan di planet ini. Peristiwa-peristiwa ini melibatkan hilangnya sebagian besar spesies yang hidup pada saat itu, dan mereka menjadi titik balik penting dalam evolusi kehidupan. Jauh di masa lalu, sekitar 443 juta tahun yang lalu, bumi mengalami salah satu peristiwa besar yang hampir menghapus kehidupan, kepunahan Ordovicium silur. Pada masa itu, kehidupan sebagian besar masih berada di lautan. Lautan dipenuhi oleh makhluk seperti trilobit, atau sejenis serangga laut purba, Brachiopoda, mirip kerang, dan karang purba yang membentuk ekosistem laut yang subur. Namun, semuanya berubah ketika bumi memasuki masa krisis besar. Peristiwa ini dimulai dengan penurunan suhu global secara drastis. Lapisan es tebal mulai terbentuk di daratan super besar yang disebut Gondwana, yang kala itu terletak di dekat kutub selatan. Zaman es ini menyebabkan permukaan laut turun drastis karena banyak air laut yang membeku menjadi es. Habitat laut dangkal, tempat sebagian besar makhluk hidup tinggal, mulai menghilang. Makhluk-makhluk yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan mereka. Namun masalah tidak berhenti di situ. Ketika zaman es berakhir, es mulai mencair dan permukaan laut naik kembali dengan cepat. Perubahan besar ini menciptakan kekacauan di ekosistem laut. Kondisi laut juga menjadi lebih buruk dengan menurunnya kadar oksigen, menciptakan lingkungan yang sangat sulit untuk banyak spesies bertahan hidup. Akibatnya, sekitar 85% spesies yang hidup saat itu punah. Trilobit, Brachiopoda, dan hewan-hewan kecil seperti graptolith hampir musnah sepenuhnya. Laut yang sebelumnya penuh kehidupan menjadi sangat sepi.
Namun, tidak semua makhluk hidup kalah dalam perjuangan ini. Beberapa spesies yang lebih tahan terhadap lingkungan ekstrim berhasil bertahan, seperti ikan tanpa rahang primitif yang mulai menunjukkan potensi mereka. Setelah peristiwa ini, butuh jutaan tahun bagi kehidupan di bumi untuk pulih. Spesies baru mulai muncul dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh makhluk yang telah punah. Terumbu karang kembali tumbuh, dan ekosistem laut mulai bangkit dengan makhluk-makhluk yang lebih adaptif. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah evolusi, membuka jalan bagi perkembangan hewan-hewan kompleks yang akan mendominasi bumi di masa depan. Sekitar 375 juta tahun yang lalu, kehidupan di bumi sedang berada di puncak kejayaannya. Lautan dipenuhi oleh makhluk-makhluk unik seperti ikan berlapis baja, trilobit, dan terumbu karang yang besar. Sementara itu, daratan mulai dihiasi oleh tumbuhan primitif seperti lumut besar dan pakis. Kehidupan tampak begitu makmur, hingga tiba-tiba semuanya berubah drastis. Inilah kisah tentang kepunahan Devon akhir, salah satu tragedi terbesar dalam sejarah bumi. Kepunahan ini tidak terjadi dalam sekejap. Sebaliknya, ia berlangsung secara perlahan dalam beberapa fase selama jutaan tahun. Banyak hal terjadi pada masa itu yang membuat kehidupan di bumi terguncang. Salah satu penyebab utamanya adalah perubahan besar pada iklim. Bumi mengalami masa-masa pendinginan global, di mana suhu mulai menurun dan beberapa wilayah membeku. Di sisi lain, beberapa wilayah justru memanas. Perubahan ini membuat banyak spesies sulit beradaptasi. Sementara itu, lautan menghadapi tantangan lain yang lebih berat. Tingkat oksigen di lautan mulai menurun drastis, menciptakan kondisi yang disebut anoksia laut. Ini adalah kondisi di mana air laut hampir tidak memiliki oksigen, membuat banyak makhluk laut tidak dapat bertahan hidup. Sebagai tambahan, aktivitas gunung berapi yang intens melepaskan gas-gas beracun ke atmosfer, membentuk perubahan iklim global. Namun ada satu hal lain yang tidak kalah penting. Tumbuhan darat, pada masa Devon, tumbuhan mulai berkembang pesat di daratan, membentuk hutan kecil di tepi sungai dan rawa. Tumbuhan ini menyerap banyak karbon dioksida dari atmosfer, yang menyebabkan suhu bumi semakin dingin. Selain itu, akar tumbuhan ini meningkatkan erosi tanah, membuat nutrisi dari daratan terbawa ke laut. Nutrisi ini memicu ledakan populasi alga di lautan. Ketika alga ini mati dan membusuk, mereka menyerap lebih banyak oksigen, memperburuk kondisi anoksia laut. Akibat dari semua perubahan ini, sekitar 75% spesies di bumi pun punah. Terumbu karang besar yang menjadi rumah bagi banyak spesies laut runtuh. Trilobit, Brachiopoda, dan ikan berlapis baja yang sebelumnya mendominasi lautan menghilang satu persatu. Bahkan amonit, moluska purba yang kuat kehilangan banyak spesies. Meski begitu, kehidupan tidak sepenuhnya musnah. Beberapa spesies yang lebih adaptif berhasil bertahan. Ikan bertulang yang merupakan nenek moyang ikan modern mulai berkembang lebih luas setelah banyak pesaing mereka punah. Di daratan, tumbuhan terus berevolusi, membuka jalan bagi ekosistem yang lebih kompleks. Setelah kepunahan ini, butuh jutaan tahun bagi kehidupan untuk pulih. Lautan yang sempat menjadi kosong mulai dipenuhi kembali oleh makhluk-makhluk baru. Ekosistem laut yang sederhana perlahan berubah menjadi lebih beragam. Di daratan, tumbuhan dan hewan primitif terus berevolusi, mempersiapkan dunia untuk kemunculan makhluk-makhluk darat yang lebih kompleks di periode berikutnya. Sekitar 252 juta tahun yang lalu, kehidupan di bumi mengalami bencana besar yang mengubah segalanya.
Ini adalah peristiwa yang dikenal sebagai kepunahan Perm-Trias, sebuah peristiwa yang menghancurkan sebagian besar kehidupan yang ada, baik di laut maupun di daratan. Kepunahan ini sangat besar, sampai-sampai hampir 96% spesies laut dan 70% spesies darat punah dalam waktu yang relatif singkat. Pada saat itu, kehidupan di bumi sedang berkembang dengan pesat. Di laut, ada beragam makhluk seperti ikan purba, trilobit, dan terumbu karang besar. Di daratan, reptil purba dan tanaman tropis mulai mendominasi. Namun, semuanya mulai berubah ketika aktivitas vulkanik yang sangat masif terjadi di wilayah yang sekarang disebut Siberian Traps. Vulkan-vulkan besar ini meletus dengan kekuatan luar biasa, melepaskan gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida dan metana ke atmosfer. Suhu bumi meningkat, cuaca menjadi sangat panas, dan banyak tempat menjadi kering dan gersang. Akibat pemanasan ini, banyak ekosistem mulai runtuh. Lautan yang sebelumnya kaya akan kehidupan mulai kehilangan oksigen, menciptakan daerah-daerah mati di laut tempat tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan. Selain itu, lautan menjadi lebih asam akibat meningkatnya kadar karbon dioksida, merusak banyak spesies laut yang bergantung pada kalsium karbonat untuk membentuk cangkang atau kerangka. Di daratan, perubahan iklim yang ekstrim membuat hutan tropis mengering dan berubah menjadi gurun besar. Reptil besar yang sebelumnya dominan mulai punah, dan banyak spesies tanaman juga hilang. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi kehidupan yang tersisa. Namun, meskipun sebagian besar kehidupan punah, tidak semua spesies musnah. Beberapa spesies yang lebih adaptif mampu bertahan. Setelah bencana ini berlalu, dunia mulai pulih. Dinosaurus mulai muncul dan berkembang pesat di daratan, sementara ekosistem laut perlahan-lahan pulih kembali. Sekitar 201 juta tahun yang lalu, sebuah peristiwa besar yang dikenal dengan nama kepunahan Trias Jura terjadi, menandai akhir dari periode Trias dan awal dari periode Jurassic. Meskipun tidak sebesar kepunahan Perm-Trias, peristiwa ini telah mengubah banyak hal di bumi, baik di lautan maupun di daratan. Kepunahan ini sangat mempengaruhi banyak spesies dan memicu perubahan besar dalam ekosistem. Pada periode Trias, kehidupan di bumi mulai pulih setelah kepunahan besar di akhir periode Permian. Di lautan, berbagai makhluk seperti ikan purba, amonit, dan Brachiopoda masih banyak ditemukan. Di daratan, reptil primitif seperti Archosaurida mulai muncul, termasuk dinosaurus awal yang mulai berkembang. Salah satu penyebab utama kepunahan ini adalah aktivitas vulkanik yang sangat besar di daerah yang sekarang dikenal sebagai Central Atlantic Magmatic Province atau CIMP. Letusan gunung berapi yang sangat besar ini memuntahkan lava dalam jumlah yang luar biasa. Selain lava, letusan ini juga mengeluarkan gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida dan sulfur dioksida ke atmosfer. Gas-gas ini menyebabkan perubahan besar pada iklim bumi. Salah satu dampaknya adalah pemanasan global yang menyebabkan suhu bumi meningkat secara drastis. Suhu yang semakin tinggi membuat bumi menjadi lebih panas, menyebabkan kekeringan di banyak tempat dan mengubah ekosistem daratan. Sementara itu di lautan, suhu yang lebih tinggi menyebabkan air laut menjadi lebih panas dan kadar oksigen di laut menurun, menciptakan zona mati di beberapa tempat di mana makhluk hidup tidak bisa bertahan. Selain pemanasan global, gas sulfur dioksida yang dilepaskan oleh vulkanisme menyebabkan efek yang bertentangan, yaitu pendinginan sementara di beberapa bagian dunia.
Suhu yang tidak stabil ini menciptakan kondisi yang sangat buruk bagi banyak spesies, baik di darat maupun di laut. Kepunahan Trias juga mempengaruhi hampir semua jenis kehidupan yang ada saat itu, baik di lautan maupun di daratan. Di lautan, kepunahan ini mempengaruhi banyak spesies yang telah ada sejak jauh sebelumnya. Amonid, kelompok moluska yang berkerang spiral, kehilangan sebagian besar spesiesnya. Begitu juga dengan Brachiopoda, sejenis hewan laut yang mirip dengan kerang. Trilobit, yang sudah ada sejak zaman Paleozoikum, akhirnya punah sepenuhnya. Kehidupan di laut pun menjadi lebih sederhana, dengan banyak spesies yang menghilang akibat perubahan suhu dan oksigen di laut. Selain itu, terumbu karang yang menjadi rumah bagi banyak spesies laut juga mengalami kerusakan besar. Kadar asam yang lebih tinggi di lautan akibat peningkatan karbon dioksida membuat terumbu karang lebih sulit untuk berkembang. Dan banyak spesies yang bergantung pada terumbu karang pun punah. Di daratan, banyak reptil primitif seperti Therapsida dan beberapa kelompok reptil lain yang lebih tua mengalami kepunahan besar. Namun, kepunahan ini juga membuka jalan bagi kelompok reptil lain untuk berkembang, terutama dinosaurus. Setelah peristiwa ini, dinosaurus mulai muncul lebih dominan, menggantikan banyak spesies reptil lainnya yang tidak bisa bertahan dalam kondisi yang semakin keras. Di sisi lain, mamalia yang sangat primitif juga mulai muncul meskipun jumlah mereka masih sangat sedikit. Tanaman pun mengalami dampak yang cukup besar, dengan banyak hutan yang hancur dan banyak spesies tanaman yang punah. Setelah kepunahan Trias Jura, ekosistem darat dan laut mulai pulih, tetapi pemulihannya tidak terjadi dengan cepat. Di lautan, meskipun kehidupan kembali perlahan, butuh waktu untuk menggantikan spesies yang telah punah. Spesies baru mulai muncul, dan ekosistem laut yang lebih sederhana mulai terbentuk. Amonid dan kelompok ikan baru muncul untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh spesies sebelumnya. Di daratan, setelah kepunahan ini, dinosaurus mulai mendominasi. Mereka menjadi kelompok hewan yang paling banyak dan beragam, mengisi ruang yang kosong setelah banyak reptil primitif punah. Ini adalah awal dari zaman Jurassik, di mana dinosaurus mencapai puncak nominasi mereka di bumi. Setelah kepunahan ini, proses pemulihan bumi memakan waktu yang cukup lama. Tetapi kehidupan mulai berkembang kembali dengan cara yang baru. Dinosaurus yang selamat mulai berkembang dengan lebih beragam, dan mereka menjadi makhluk dominan di daratan. Begitu pula dengan kehidupan laut. Meskipun memerlukan waktu lebih lama untuk pulih sepenuhnya, spesies baru yang lebih adaptif mulai bermunculan. Selain dinosaurus, kelompok lain seperti mamalia yang lebih canggih mulai berkembang lebih pesat. Dinosaurus mendominasi daratan selama periode Jurassik dan Cretaceous, sementara kehidupan di laut perlahan pulih. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, dunia mengalami salah satu peristiwa paling besar dan paling dramatis dalam sejarahnya, kepunahan kapur Paleogen. Peristiwa ini mengakhiri periode kapur dan membuka awal periode Paleogen, sekaligus menandai berakhirnya era Mesozoikum, yang juga dikenal sebagai zaman dinosaurus. Kepunahan ini sangat terkenal karena hampir semua dinosaurus punah, bersama dengan banyak kelompok hewan dan tumbuhan lainnya, mengubah wajah bumi secara drastis. Di akhir periode kapur, bumi dipenuhi dengan berbagai bentuk kehidupan yang sangat beragam. Dinosaurus masih mendominasi hampir seluruh kehidupan darat, laut, dan udara. Di daratan, dinosaurus seperti Tyrannosaurus rex, Triceratops, dan berbagai jenis dinosaurus herbivora lainnya menjajah dunia. Bahkan di udara, reptil terbang yang disebut Theosaurus sangat beragam. Kehidupan di bumi memang tampak sangat dinamis, namun perubahan besar akan segera datang.
Penyebab utama dari kepunahan besar ini adalah tumbukan asteroid besar yang menghantam bumi, serta aktivitas vulkanik yang sangat besar. Kedua peristiwa ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan kondisi yang mematikan bagi banyak spesies. Tumbukan besar yang terjadi di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Yucatan, Meksiko, meninggalkan sebuah krater Chicxulub yang sangat besar. Asteroid atau komet yang diperkirakan berdiameter sekitar 10 km menghantam bumi dengan energi yang sangat besar. Dampaknya langsung menyebabkan tsunami besar, kebakaran hebat yang melahap wilayah luas, dan melepaskan debu dan gas ke atmosfer. Debu yang tertiup ke atmosfer menghalangi sinar matahari selama berbulan-bulan, menciptakan kondisi musim dingin yang global. Suhu dunia turun secara drastis, menyebabkan banyak spesies yang bergantung pada sinar matahari untuk bertahan hidup menjadi punah. Selain tumbukan asteroid, banyak ilmuwan juga berpendapat bahwa letusan gunung berapi besar di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Deccan Traps di India berperan penting dalam kepunahan ini. Letusan gunung berapi yang terjadi secara masif mengeluarkan gas beracun seperti sulfur dioksida dan karbon dioksida ke atmosfer. Gas sulfur dioksida menyebabkan pendinginan global yang mendalam, sementara karbon dioksida menyebabkan pemanasan global. Kedua perubahan iklim yang berlawanan ini menyebabkan ketidakseimbangan yang sangat merusak bagi banyak ekosistem, memperburuk dampak dari tumbukan asteroid. Pemanasan global akibat gas rumah kaca seperti CO2 semakin memperburuk situasi. Suhu bumi meningkat drastis, mencairkan es di kutub dan menyebabkan naiknya permukaan laut. Ini juga mengubah pola cuaca secara ekstrim, yang membuat kehidupan semakin sulit bagi banyak spesies. Kepunahan kapur paleogen memusnahkan sekitar 75% kehidupan di bumi, termasuk hampir semua dinosaurus, reptil terbang, dan banyak spesies laut. Dampak kepunahan ini sangat terasa di daratan dan lautan, dengan hanya beberapa spesies yang mampu bertahan. Dinosaurus adalah kelompok yang paling terkena dampaknya. Hampir semua dinosaurus besar, seperti Tyrannosaurus, Triceratops, punah dalam waktu yang relatif singkat. Kehilangan mereka menciptakan peluang besar bagi kelompok lain untuk berkembang. Salah satunya adalah burung, yang berasal dari dinosaurus kecil yang berhasil bertahan dan berevolusi. Dinosaurus yang tersisa adalah burung, satu-satunya kelompok dinosaurus yang masih ada hingga hari ini. Di laut, banyak spesies besar juga punah, termasuk Plesiosaurus, Mosasaurus, dan banyak ikan purba. Amonid, sejenis muloksa dengan cangkang spiral, juga mengalami kepunahan besar. Kehidupan laut pun terpengaruh, meskipun beberapa spesies lebih kecil dan lebih adaptif berhasil bertahan. Tumbuhan berbunga yang mulai mendominasi selama kapur berkembang lebih pesat setelah kepunahan ini. Meskipun banyak jenis tumbuhan lainnya punah, tanaman berbunga yang lebih canggih menggantikan tanaman seperti konifer dan gimnosperma yang sebelumnya lebih dominan. Kelima, peristiwa kepunahan massal yang terjadi sepanjang sejarah bumi memiliki dampak besar terhadap evolusi kehidupan, dengan membuka peluang bagi kelompok baru untuk berkembang dan mengisi ruang yang ditinggalkan spesies yang punah. Secara keseluruhan, kepunahan massal ini menyebabkan diversifikasi kehidupan yang luar biasa, memicu radiasi adaptif, dan merubah struktur ekosistem di bumi. Setiap kepunahan membuka ruang bagi kelompok baru untuk berkembang, membentuk dunia kehidupan yang kita kenal sekarang.